Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah di hari ini, di malam ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui video Zoom meeting atau video conference. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengantar mikroekonomi syariah. Jadi ini adalah materi perdana di perkuliahan kita, itu tentang pengantar mikroekonomi syariah. Nah, sebelum kita membahas tentang materi, nah kita pahami dulu bagaimana sih tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Nah, jadi ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam materi hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, dan mengembangkan konsep dari mikroekonomi syariah. Jadi, tidak hanya bisa memahami, tetapi mahasiswa juga diminta untuk bisa menganalisis, bisa menjelaskan kembali, dan bisa mengembangkan konsep dari mikroekonomi syariah. Nah, kemudian kita pahami dulu apa itu ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah, dan apa itu ilmu ekonomi mikro Islam. Jadi, ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu ekonomi yang mensyaratkan pengendalian harta. Nah, kenapa harus dikendalikan? Karena sifat dasar manusia ini memiliki rasa ketidakpuasan, jadi harus dikendalikan. Ketika ini tidak dikendalikan, maka akan menjadi masalah dalam perekonomian. Jadi, dalam ekonomi Islam itu harus mensyaratkan pengendalian harta yang ada di masyarakat. Nah, tentunya dengan memberikan manfaat kepada semua manusia. Jadi dalam ekonomi Islam ini tidak hanya memberikan manfaat kepada diri kita pribadi, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat atau kepada manusia lain. Nah, kemudian konsep yang selanjutnya adalah tercapainya falah atau kesuksesan atau kemenangan. Jadi sukses di sini berarti tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Kemudian tentunya didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang sudah diatur dalam Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, dan Ijma' dan Qiyas. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah, kita juga harus memahami tentang apa sih ilmu ekonomi mikro Islam. Nah, jadi ilmu ekonomi mikro Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perilaku pekerja. Perilaku yang kita pelajari itu perilakunya ya, bagaimana perilaku pekerja, perilaku investor, perilaku sebuah industri yang berdasarkan pada aturan Islam. Nah, kemudian ilmu ekonomi mikro juga mempelajari tentang bagaimana dan mengapa sebuah keputusan ini diambil. Jadi tidak hanya mempelajari tentang bagaimana perilaku tiap-tiap pekerja, tetapi juga mempelajari tentang bagaimana dan mengapa sebuah pengambilan keputusan ini dilakukan. Seperti itu. Nah, sudah kita sama-sama pahami tentang pengertian dari ilmu ekonomi Islam dan pengertian tentang ilmu ekonomi mikro Islam. Nah, selanjutnya, dalam perekonomian terdapat masalah ekonomi. Nah, sebenarnya ada banyak masalah dalam ekonomi. Mungkin ada kelangkaan, ada pengangguran, ada kemiskinan. Tapi secara garis besar, sumber masalah perekonomian ini hanya ada satu, yaitu kelangkaan. Nah, masalah ekonomi atau kelangkaan ini berlaku dari terjadi karena faktor ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan apa? Ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan faktor-faktor produksi yang tersedia. Jadi ketika keseimbangan ini tidak berjalan atau ketika faktor-faktor produksi ini terbatas, sementara kebutuhan ini tetap atau meningkat, maka akan terjadi kelangkaan. Ketika terjadi kelangkaan dalam hukum demand supply, jadi ketika terjadi kelangkaan, kemudian kebutuhan masyarakat ini meningkat, maka akan menimbulkan kenaikan harga atau akan menimbulkan inflasi. Nah, kemudian penyebab dari kelangkaan itu apa? Penyebab dari kelangkaan itu adalah faktor-faktor produksi yang terbatas.
yang ingin diperoleh oleh masyarakat. Dan kemudian solusinya bagaimana? Solusinya ialah mereka perlu membuat dan menentukan pilihan. Jadi ketika sumber-sumber daya ini terbatas, maka kita dihadapkan dengan suatu pilihan. Kita harus bisa menentukan pilihan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ketika semua kebutuhan dan semua keinginan ini serentak ingin didapatkan semua masyarakat, pasti nanti akan menjadi masalah ekonomi. Jadi harus seimbang antara kebutuhan dan antara keinginan. Jadi tidak semua keinginan ini harus dituruti seperti itu. Oke, saya confirm dulu yang masuk. Kawan kami ada yang masuk, Pak. Ya, saya confirm dulu. Oke, kita lanjut ke karakteristik ekonomi Islam. Sebenarnya dari beberapa referensi ada banyak karakteristik ekonomi Islam, tapi secara garis besar ada 8 karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama adalah konsep harta. Jadi harta ini hakikatnya adalah milik Allah. Berbeda dengan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, di mana ketika sistem ekonomi kapitalis ini harta ini dimiliki oleh negara dan ekonomi sosialis ini harta ini dimiliki masyarakat secara utuh. Dalam konsep ekonomi Islam ini berbeda, yaitu harta ini sesungguhnya adalah milik Allah. Dan manusia ini sebagai apa? Manusia ini adalah sebagai khalifah atas harta. Jadi secara konsep berbeda dari ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya, di mana konsep kepemilikan ini hakikatnya adalah milik Allah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 31 dijelaskan bahwa Billahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi sudah jelas ya, dalam Quran surat An-Nisa Allah menjelaskan bahwa kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi secara konsep kepemilikan ini bukan milik manusia, tetapi manusia ini menjadi khalifah atas apa yang Allah titipkan, seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, manusia merupakan khalifah atas harta, itu terletak pada Quran Surat Al-Hadid ayat 7, di mana Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian setelah kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita diperintahkan untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita miliki. Kemudian maka Allah memberikan janji, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan hartanya akan mendapatkan pahala yang besar. Kita masuk pada karakteristik yang kedua, di mana ekonomi terikat dengan akidah, terikat dengan syariah, dan terikat dengan moral. Nah, maksud ekonomi terikat dengan akidah ini adalah kita harus bisa memahami bahwa hakikatnya manusia diciptakan ini adalah untuk mencari bekal di akhirat. Jadi segala yang kita lakukan, baik itu ekonomi ataupun yang lainnya, ini akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya ekonomi kemudian terikat lagi dengan syariah, dengan aturan. Jadi kita menjalankan aturan sesuai dengan aturan syariah atau aturan Islam, kemudian nantinya kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain terikat dengan aturan, ekonomi juga terikat dengan moral atau dengan tatanan yang ada atau terikat dengan kesopanan seperti itu. Nah, itu terletak pada Quran surat At-Taubah ayat 34. Nah, seperti itu. Nanti saya share PPT-nya, nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk ayat-ayat ataupun artinya. Nah, kemudian apa sih bukti hubungan ekonomi dan moral Islam ini? Oke, saya confirm dulu. Bukti hubungan ekonomi dan moral Islam ini setidaknya ada 4 yang akan saya contohkan. Yang pertama adalah larangan menggunakan harta untuk merugikan orang lain atau kepentingan masyarakat. Jadi kita dilarang untuk menggunakan harta yang kita miliki
untuk merugikan orang lain. Nah, gambar di sini saya ambil contoh adalah seorang yang memiliki harta, dalam artian harta ini adalah sebuah mobil truk yang besar, di mana harusnya truk ini tidak melewati jalan. Ini salah satu kritik saya terhadap jalan yang ada di Tanjab Timur. Mungkin yang di Tanjab Timur tahu, harusnya mereka yang memiliki harta ini tidak menggunakan hartanya untuk merugikan orang lain. Bisa kita lihat ketika mobil yang besar ini mengangkut beban yang berat dan melewati jalan yang harusnya tidak dilewati olehnya, nah maka akan menimbulkan jalan yang berlubang atau jalan yang rusak, sehingga dari sini ada dampak yang ditimbulkan, yaitu masyarakat lain akan mendapatkan kerugian atau merasakan dampak dari penggunaan harta yang merugikan masyarakat lain. Kemudian bukti yang kedua itu larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Jadi sudah jelas ketika kita melakukan suatu akad, maka pelaksanaannya pun harus sama antara akad dan pelaksanaan. Nah, kita ambil contoh ketika kita berakad A, B, C, dan D, maka pelaksanaannya juga harus A, B, C, dan D. Kemudian hubungan yang ketiga adalah kita dilarang menimbun atau menyimpan sarana moneter. Nah, dampaknya ini apa? Ketika sarana moneter ini ditimbun, maka akan terjadi kelangkaan. Ketika akan terjadi kelangkaan, maka akan menimbulkan harga yang naik dan akan menimbulkan inflasi. Dan bukti yang ketiga adalah larangan melakukan sifat pemborosan. Itu. Oke, saya tampilkan dulu. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga adalah negara diberi wewenang dalam perekonomian, tetapi konsep ini berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis, di mana negara mengatur secara penuh perekonomian. Jadi berbeda antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Nah, dalam konsepnya kita bisa lihat bagaimana peran pemerintah dalam menambah APBN di tahun 2020. Kita sama-sama tahu di tahun 2020 ini kita mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, itu adalah COVID-19. Nah, ketika pemerintah tidak turun tangan, pemerintah tidak membantu dalam perekonomian, maka akan berdampak sangat buruk terhadap negara kita. Maka perlu adanya peran serta pemerintah dalam suatu perekonomian. Nah, bagaimana dengan kaidah Islam? Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang meninggalkan beban, hendaklah dia datang kepadaku. Ku maksudnya di sini adalah Rasulullah, karena akulah maula atau pelindungnya. Jadi ketika Rasulullah ini memimpin sebuah negara, menjadi pemimpin suatu negara, Rasulullah juga melindungi atas rakyatnya, seperti itu. Kemudian sejalan juga dengan undang-undang kita, Undang-Undang 1945 pada pasal 34 dijelaskan, ayat 1 dijelaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian juga seimbang dengan pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah. Oke, nah, kita masuk pada karakteristik yang keempat, itu adalah zakat. Nah, zakat ini menjadi salah satu pembeda antara karakteristik ekonomi Islam dengan karakteristik ekonomi lainnya, di mana dalam sistem ekonomi kapitalis atau sosialis ini tidak menerapkan zakat. Tapi pada sistem ekonomi Islam, zakat ini menjadi salah satu kunci pembangunan ekonomi atau menjadi salah satu karakteristik pembangunan ekonomi. Dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 56 juga dijelaskan bahwa selain kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan juga untuk membayar zakat. Kemudian juga dijelaskan bahwa zakat ini diperuntukkan oleh siapa? Diperuntukkan kepada siapa? Itu diperuntukkan kepada 8 asnaf. Salah satunya adalah fakir miskin, pengurus zakat, mu'alaf, dan lain sebagainya. Nah, selain mengatur sistem kepemilikan, kaidah akidah, syariah dan moral, peran negara dan zakat, karakteristik ekonomi Islam juga mengatur tentang petunjuk investasi. Nah, bagaimana sih petunjuk investasi dalam ekonomi Islam?
setidaknya ada 5 kriteria sesuai dengan aturan Islam. Nah, yang pertama adalah proyek ini baik menurut Islam. Nah, baik ini banyak aspeknya, baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, kemudian proyek ini adalah proyek yang halal, seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah memberi rezeki kepada masyarakat. Maksudnya adalah proyek yang kita kerjakan ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Contohnya misalnya memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat atau memberikan rezeki kepada masyarakat yang ada. Kemudian kriteria yang ketiga adalah memperbaiki pendapatan dan kekayaan. Jadi sudah jelas salah satu tujuan investasi juga untuk memperbaiki pendapatan dan kekayaan. Yang keempat adalah memelihara dan menumbuh kembangkan harta. Jadi harta yang kita investasikan ini juga ditujukan supaya harta ini berkembang dan harta ini kita pelihara supaya berkembang. Dan yang terakhir adalah melindungi kepentingan masyarakat. Jadi dalam Islam tidak diperbolehkan kita berinvestasi yang mengganggu atau merugikan orang lain atau merugikan masyarakat. Oke. Yang keenam adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Jadi dalam ekonomi Islam, dalam kriteria ekonomi Islam ini harus seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Tidak boleh kita hanya mementingkan individu, tetapi kepentingan umumnya kita tinggalkan. Tidak boleh kita hanya mementingkan kepentingan umum, tetapi kepentingan individu kita tinggalkan. Jadi harus seimbang antara kepentingan individu dan antara kepentingan umum. Seperti itu. Yang ketujuh adalah keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Jadi harus seimbang antara kerohanian dan antara kebendaan. Jadi harus seimbang antara apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Maksudnya seperti ini. Jadi secara hakikatnya misalnya dalam suatu kegiatan ekonomi memberikan harta kita kepada orang lain ini merugikan secara konsep umum. Tetapi dalam hakikatnya memberikan harta kepada orang lain ini masuk menjadi pahala kita, seperti itu. Jadi ketika hanya kebendaan maka kita akan jatuhnya sosial kita akan berkurang atau akan hilang. Tapi ketika dua konsep ini bergabung maka sosial kita dan pendapatan kita juga akan seimbang, seperti itu. Yang terakhir adalah bimbingan konsumsi. Jadi dalam ekonomi Islam diatur juga bagaimana kita mengkonsumsi suatu barang, kita mengkonsumsi suatu jasa. Jadi harus seimbang antara kita mengkonsumsi barang seperti yang Allah sudah atur atau mungkin seperti sunnah baginda Rasulullah. Contohnya kita tidak boleh berfoya-foya, kita tidak boleh melakukan pemborosan, tidak boleh melakukan mubazir seperti itu. Oke, ini ayatnya. Saya lanjut. Nah, kemudian masuk pada alat analisis dalam ekonomi. Secara garis besar ada dua alat analisis dalam ekonomi. Yang pertama adalah kurva atau grafik. Jadi kurva ini apa? Mungkin teman-teman sudah sangat sering ya lihat kurva, lihat grafik. Mungkin di pelajaran-pelajaran sebelumnya atau mungkin di SMA-nya sudah pernah lihat kurva. Jadi kurva ini tujuannya adalah mempermudah dan memperjelas isi teori ekonomi. Jadi ketika teori ini hanya dijelaskan dengan sebuah kata-kata atau serangkaian kata, ini belum bisa memahamkan pembaca. Tapi dengan kurva, dengan bantuan kurva, ini akan lebih bisa menjelaskan teori-teori yang sudah dituliskan. Nah, sifat-sifat kurva ini ada 3. Yang pertama adalah mempunyai sumbu vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal ini datar, lurus seperti ini, dan horizontal adalah tegak lurus. Nah, harus ada syaratnya ada 2, vertikal dan ada horizontal. Kemudian tiap sumbu menjelaskan nilai dari suatu variabel. Misalnya titik kurva ini berada di titik ini. Nah, ini akan menjelaskan bagaimana variabelnya. Kemudian yang C adalah semakin ke atas atau ke kanan menggambarkan bahwa nilai variabel semakin besar. Jadi semakin sumbu ini semakin naik, maka nilai variabelnya juga akan semakin besar. Kemudian alat analisis yang kedua atau selanjutnya adalah
ilmu statistik. Nah, apa sih ilmu statistik itu? Nah, ilmu statistik ini berperan dalam proses pengumpulan dan pengujian data. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah dengar, itu ada SPSS atau alat pengolah data statistik. Mungkin nanti di semester berikutnya akan mempelajari tentang statistik atau SPSS, di mana ketika akan melakukan penelitian itu akan apalagi penelitian kuantitatif nanti akan menggunakan data statistik. Di mana ilmu statistik ini berperan dalam penyediaan angka indeks. Apa sih angka indeks? Angka indeks adalah angka yang menunjukkan perubahan rata-rata sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Jadi angka ini menunjukkan perubahan rata-rata sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Dua angka indeks yang sering digunakan yaitu indeks harga dan indeks produksi. Oke, kemudian bagaimana sih peran pemerintah dalam ekonomi? Oke, saya confirm dulu teman-temannya. Nah, ada beberapa peran pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama adalah peran alokatif. Kita bisa pahami dari kata alokatif, alokasi. Berarti kan mengalokasikan sesuatu. Nah, maksud di sini adalah peran alokatif ini adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, yang ada agar pemanfaatannya bisa lebih optimal dan efisien. Yang kedua adalah peran distributif. Yang pertama tadi kita alokatif atau alokasi, yang kedua adalah distributif atau distribusi, yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya. Sumber daya ini ada banyak, kemudian kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Yang ketiga adalah peran stabilitatif. Nah, stabilitas bisa kita pahami dari kata stabilitas atau stabil. Artinya ini tidak condong ke bawah atau tidak condong ke atas, artinya stabil, tidak mereng ke kiri atau tidak miring ke kanan. Di mana peran pemerintah itu memelihara stabilitas ekonomi atau perekonomian dan pemulihannya jika berada dalam keadaan disequilibrium atau ketidakseimbangan. Jadi stabilitatif ini adalah peran pemerintah untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan perekonomian dan pemulihannya. Selanjutnya adalah peran dinamisatif. Itu peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh dan berkembang. Nah, ini contohnya, ini pemerintah membangun jalan untuk agar distribusi ini bisa lancar dan nantinya akan mengakibatkan atau bertujuan untuk ekonomi ini bisa cepat tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Masuk pada kesimpulan, ada kesimpulan yang pertama adalah pengertian dari ilmu ekonomi Islam. Jadi yang saya garis bawahi, ini yang perlu teman-teman ingat, apa itu ilmu ekonomi Islam, yaitu ilmu ekonomi yang mensyaratkan pengendalian ekonomi atau pengendalian harta. Nah, kenapa harus dikendalikan? Jawabannya adalah karena sifat dasar manusia atau hakikatnya manusia ini memiliki rasa ketidakpuasan atau rasa tidak cukup, sehingga perlu adanya pengendalian ekonomi atau pengendalian harta. Dan dengan tujuan tercapainya falah dan didasarkan pada aturan-aturan Islam. Kemudian dari ekonomi tersebut akan menimbulkan suatu masalah, dan masalah pokok dari ekonomi itu adalah kelangkaan. Nah, penyebab kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan faktor-faktor produksi. Jadi ketika faktor-faktor produksi ini tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, maka akan menimbulkan kelangkaan. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah sumber karakteristik ekonomi Islam meliputi 3 asas, yaitu asas akidah, asas akhlak, dan asas hukum. Dari 8 yang saya sudah jelaskan tadi, ini meliputi salah satu dari asas-asas tersebut. Misalnya petunjuk investasi itu masuk pada asas hukum, ataupun bimbingan konsumsi masuk pada asas hukum.
asas kepemilikan bahwa harta itu adalah milik Allah, masuk pada asas akidah. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian alat analisis ekonomi terdiri dari kurva atau grafik dan ilmu statistik. Oke, terima kasih. Oke, dari apa yang sudah dijelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya unmute dulu. Nanti satu-satu ya ininya. Ya, silakan dibuka kalau ada yang mau tanya, mute-nya dibuka. Ada yang mau tanya? Bebas, mau nanya tentang makalahnya, mau nanya tentang materi hari ini, bebas. Maaf Pak, saya nengok kesimpulan tadi Pak. Mau saya foto. Mau difoto? Nanti saya kirim. Kesimpulan tadi Pak. Ya, PPT-nya nanti saya kirim ke WA Group. Nanti bisa di teman-teman download di sana. Ya, nanti jadi nanti keseluruhan aja, keseluruhan PPT-nya.